Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur dimanapun berada, pada video kali ini saya akan coba mengungkap mengenai bunga panili. Kenapa bunga panili ini tidak bisa melakukan penyerbukan secara alami? Dalam artian, bunga panili ini harus dikawinkan. Kenapa tidak bisa melakukan penyerbukan secara alami seperti bunga-bunga pada umumnya? Baik sedulur, ini merupakan penampakan dari bunga panili. Ini bunga panili masih segar, baru dipetik tadi pagi. Ini masih mekar nih. Baik sedulur, akan saya coba kupas atau akan saya coba untuk bahas mengenai bagian-bagian bunga ini dan mengapa tidak bisa melakukan penyerbukan secara alami. Langkah pertama yaitu saya perlu bantuan dua buah lidi nih, ujung lidi ya. Ini gunanya untuk pembedahan nanti ya, pembedahan si bunga panili ini. Baik sedulur, kita mulai dengan menyobek mahkota bunga ini. Setelah disobek, ini kelihatan bagian dalamnya. Ya, bagian dalamnya kelihatan. Ternyata di bagian dalamnya itu ada bagian ini, bagian benang sari. Ini bagian benang sarinya, ini di atas nih yang kuning-kuning gini, bagian benang sari. Sebentar, ini agak sedikit sulit, saya perlu bantuan lidi. Nah, ini bagian benang sarinya ini. Sedangkan untuk putiknya ada di balik sebelah sini. Dan ini ada yang namanya lidah, apa namanya ini, lidah atau apa, yang jelas ini menghalangi, menutupi ke mulut putik. Nih, kelihatan kan ya? Tuh. Ini kalau saya nyebutnya ini dasinya. Ini dasi. Ini kalau diangkat dasinya ini ke atas, kelihatan nih mulut putiknya nih. Nah, sebelah sini nih. Nah, jadi saya ambil kesimpulan mengapa bunga panili ini tidak bisa melakukan penyerbukan secara alami. Jadi kesimpulannya, si benang sari yang ini benang sari tidak bisa masuk ke putik ini karena terhalang oleh dasi yang ini atau lidah yang ini. Jadi walaupun ada serangga yang lewat ke sini, ke serbuk sari ini, si serangga itu nggak bisa melakukan penyerbukan ke mulut putik ini. Jadi ya itu tadi,
jalan keluarnya harus dasi ini harus diangkat ke atas, dibukakan, kemudian si benang seri ini dimasukkan ke mulut putik ini. Begitu sedulur, mungkin sedulur sudah paham. Jadi secara intinya mengawinkan paneli itu istilahnya harus memakai bantuan atau campur tangan dari kita gitu. Dengan caranya begini, ya sebut tadi, pokok utamanya yaitu ini, dasinya harus terbuka dulu. Saya sebut aja dasi ya, mungkin di sedulur itu apa namanya terserah lah. Ini dasi yang menghalangi mulut putiknya itu harus terbuka. Kemudian si benang serinya baru dimasukin, ditekan. Ini yang ini ditekan, ini yang benang serinya ditekan masuk ke sini. Ditekan aja sama ini, sama jari kita. Tak. Nah, kalau mulut dasinya udah terbuka, ini ditekan, itu otomatis penyerbukan terjadi. Nah, dalam metode pengawinan ada beberapa cara. Mungkin ada yang benang serinya diambil sama ujung lidi dari sini nih, dari sini diambil sama ujung lidi. Ini kebetulan benang serinya udah jatuh tadi ya. Nah ini nih, bentar. Nah ini benang serinya diambil seperti gini, terus dimasukin ke sini. Itu juga bagus itu juga ya, sama. Cuma resikonya ini kalau di kebun ini, benang seri yang nempel di atas ini, kalau saja tangan kita tidak pegangannya goyang atau gimana gitu, ini benang seri mudah jatuh gitu. Mudah jatuh. Ini kalau jatuh di kebun sebesar gini, mau nyarinya susah gitu. Jadi yang paling ini, yang saya rasa lebih aman gitu. Jadi bukan supaya tidak ini benang seri tidak jatuh. Jadi cara yang lebih aman saya rasa seperti ini. Dengan cara mengangkat dasi itu tadi, dasinya diangkat sama ini, sama lidi. Nah, setelah begini kita tekan yang ininya. Ini udah terjadi penyerbukan. Begitu sedulur, silahkan komentar di kolom komentar saya. Kemudian yang terakhir yaitu waktu penyerbukan, waktu istilahnya kalau di saya itu waktu mengawinkan. Waktu mengawinkan ada istilah dari jam 7 katanya sampai jam 9. Menurut pengalaman saya, waktu tidak menjadi persoalan, tapi yang lebih bagus ya mungkin itu antara pukul 6 pagi lah sampai pukul 10 atau 9. Tapi menurut pengalaman saya, waktu tidak menjadi patokan, waktu mengawinkan gitu ya, tidak menjadi patokan. Yang penting si bunga ini masih kelihatan mekar. Jadi kalaupun misalkan udah sore gitu, udah jam 3 jam 4, tapi bunga ini masih mekar, masih kelihatan mekar, belum kuncup, itu masih bisa dikawinkan, asalkan bunga ini belum kuncup begini, belum kembali ke awal nih, belum, nggak seperti begini gitu. Jadi kalau udah begini, ini kalaupun maksa kita kawinkan, ini presentase untuk berhasilnya ya
60% lah, 50% 60%. Gitu sedulur penjelasan dari saya mengenai penyebab bunga vanili ini tidak bisa melakukan penyerbukan secara alami. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi sedulur. Mudah-mudahan tanaman vanili sedulur pada berbuah lebat berhasil dan menghasilkan pundi-pundi rupiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.